Oke, seperti itu ya. Jadi tujuannya adalah untuk menjamin independensi ya dari pihak pemerintah karena memang swastanya ini belum ditunjuk. Oke, nah kemudian baru setelah nanti ditunjuk gitu ya mitranya sudah ditetapkan, baru kita membebankan semua biaya tadi kepada mitra. Nah, di sini karena ini adalah merupakan bagian dari mekanisme PPP ya, kemarin sudah dijelaskan sama Pak Nafan ya, ada KSP dan Ketupi pun merupakan bagian dari PPP. Pun sama dengan BGS dan BSG. Ya, PPP itu adalah Public Private Partnership, ya, kerjasama antara pemerintah dan swasta. Seperti itu. Jadi di sini BGS BSG pun merupakan bagian dari PPP. Ya. Sehingga di sini pengelola barang itu dapat memberikan bantuan dan dukungan dalam rangka penyiapan BGS dan BSG. Ya, intinya gini, pemerintah ingin supaya tusinya bangunan dan fasilitas untuk penyelenggaraan tusi itu bisa terselenggara ya, bisa diadakan gitu ya, tapi butuh dana gitu ya. Nah, pihak swasta pun menginginkan adanya return dari pembangunan tersebut. Jadi ini semacam kayak diharapkan bisa jadi kayak simbiosis mutualisme seperti itu. Sehingga di sini memang harus saling mendukung gitu ya, saling mendukung antara pemerintah dan swasta. Nah, untuk pengaturan teknisnya di sini ada penerimaan. Ya, tentu saja ya, namanya swasta mau gabung, mau ikut ngerjain, ya nggak mungkin mau kalau nggak ada return, ya nggak? Nah, sehingga di sini mereka maunya ada return pasti. Nah, untuk itu pemerintah memberikan gula-gula, gitu ya, memberikan insentif yang menarik, gitu ya. Jadi kalau ada gula-gula kan pihak swastanya ini tertarik gitu ya. Nah, di sini penerimaannya itu adalah berupa kontribusi kalau untuk dari pihak swasta gitu ya, tentu saja berasal dari apa namanya return yang diperoleh dari publik, dari masyarakat gitu ya. Misalnya jalan tol berarti mereka bisa menarik uang tolnya gitu ya. Nah, sedangkan untuk pemerintah sendiri, karena pemerintah asetnya juga sudah digunakan ya tadi ya, contohnya jalan tol, maka aset pemerintah yang digunakan ini dalam contoh yang tadi saya sebutkan adalah tanah BMN yang ada di bawah jalan tol tadi. Nah, karena tanahnya sudah digunakan, maka di sini pemerintah juga mendapatkan return gitu ya. Jadi seolah-olah kayak swasta itu di atasnya ada aset dan dia sudah menarik gitu ya, menarik tarif dari masyarakat, maka ini ada bagian yang harus disetorkan pada pemerintah. Nah, dalam hal ini penerimaan negara itu berupa kontribusi tahunan dan hasil BGS BGSG. Ya, jadi sesuai namanya kontribusi tahunan, maka ini bentuk kontribusi yang dibayarkan tiap tahun ya oleh pihak swasta ke pemerintah. Dan kemudian untuk hasil ini, nah hasil ini adalah yang perlu hitung-hitungan tadi, gitu ya. Kira-kira hasilnya berapa, kemudian berapa bagian yang menjadi milik dari swastanya tadi, dan berapa yang menjadi bagian dari pemerintah. Seperti itu. Nah, kembali saya akan mengulang apa yang disampaikan Pak Nafan kemarin bahwa dalam perhitungan ini ya itu sangat memerlukan kemampuan kalian gitu ya terkait mata kuliah manajemen keuangan gitu ya. Jadi bagaimana kalian menyusun proyeksi laporan keuangan, bagaimana kalian menyusun proyeksi income statement ya, proyeksi cash flow.
Dan kemudian bagaimana kalian menghitung NPV, IRR, seperti itu ya. Sehingga harapannya apa? Sehingga harapannya nanti return masing-masing pihak, baik swasta maupun pihak pemerintah gitu ya, ini bisa fair gitu ya, bisa fair, mendapatkan hasil yang fair dan bisa dipertanggungjawabkan gitu. Seperti itu. Masih ingat bagaimana cara menyusun proyeksi laporan keuangan di manajemen keuangan? Dihitung perkiraan pengeluarannya kan, misalnya di tahun pertama pengeluarannya sekian, di tahun kedua sekian, di tahun ketiga sekian. Disesuaikan Ya. berdasarkan bunga. Oke, tahun pertama biasanya yang keluar apa? Tahun ke-0, tahun ke-0 apa yang harus dikeluarkan? Capital expenditure, Bu. CapEx, betul. Apalagi? Working capital ya, kalau diperlukan ya. Jadi di sini kalau untuk tahun ke-0 pada umumnya nanti negatif ya, negatif outlay karena adanya pengeluaran. Nah, kemudian nanti sesuai dengan asumsi gitu ya. Kalau asumsinya tahun pertama udah selesai dan udah mulai menarik tarif dari masyarakat, ya tentu saja mulai tahun pertama sudah ada income gitu ya. Tapi kalau belum, ya berarti tahun pertama belum ada income-nya. Seperti itu. Ya. Oke Bu, saya asumsikan kira-kira dari hasil pembahasan dengan mitra kemarin butuh waktu pembangunannya butuh 2 tahun. Oke, 2 tahun berarti 2 tahun nih off, katakan gitu ya. Nah, baru pada tahun kedua, jadi tahun ke-0 dan tahun pertama itu tidak ada pemasukan, baru tahun kedua itu dilakukan asumsi gitu ya, asumsi income atau revenue yang diperoleh dari proyek tersebut. Dan perlu kalian ingat, ini adalah proyeksi laporan keuangan proyek, ya, karena ini adalah proyek yang berdiri sendiri. Jadi bukan laporan keuangan entitas, ya. Persis seperti jadi proyeksi laporan keuangan proyek itu persis seperti yang kalian pelajari di manajemen keuangan, ya. Silahkan bisa kalian buka lagi materi capital budgeting, ya, capital budgeting. Di situ lengkap, ya, ada proyeksi bagaimana menyusun proyeksi laporan keuangan. Nah, ini seperti yang disampaikan Pak Nafan kemarin ya. Jadi di lapangan pun proses atau praktik perhitungannya juga menggunakan teori itu sama persis gitu ya. Jadi kemarin yang disampaikan Pak Nafan itu udah betul sekali ya. Kalian harus mampu menerapkan teori tersebut ya. Yang sudah kalian lakukan dalam mata kuliah Menkeu tadi dalam praktek di lapangan nanti, ya, khususnya untuk pemanfaatan, ya, baik itu Ketupi, KSP, KSPI maupun nanti BGSPSG, ya, itu semua nanti membutuhkan skill tersebut. Oke, kemudian pemilihan mitra BGSBSG dilaksanakan melalui tender. Tadi ya, tender ini, proses tender ini diharapkan menghasilkan transaksi yang fair, ya, transaksi yang akuntabel, transaksi yang independen dan bisa dipertanggungjawabkan. Kenapa? Karena tender ini kan kita tidak ada dengan tender diharapkan tidak ada ini ya, tidak ada konflik of interest ya. Jadi di sini ada semua proposal masuk dan kemudian blind gitu ya, blind mungkin ini, dan kemudian pihak yang berwenang melakukan review atas masing-masing proposal tersebut dan kemudian menghasilkan satu keputusan mitra mana yang paling tepat atau paling layak untuk mengerjakan proyek tersebut. Harapannya seperti itu. Nah, kemudian hasil BGSBSG itu menjadi BMN sejak diserah terimakan kepada pemerintah. Kalau tadi ada pihak mitra atau swasta yang membangun jalan tol, gitu ya,
maka hasil BGS BSG-nya berupa apa tadi? Jalan tol sendiri, Bu. Jalan tolnya, ya, jalan tolnya. Sehingga di sini jalan tol tadi, ya, itu akan menjadi BMN sejak diserah terimakan. Nah, seperti kalian tahu, bangun guna serah itu diserahkannya akhir, ya. Kalau perjanjiannya katakan 30 tahun, maka pada tahun ke-30 bangunan tersebut diserahkan ke pemerintah, baru pada saat atau pada titik itulah jalan tol tadi menjadi BMN. Bu, bagaimana dengan tanahnya? Nah, tanahnya tetap BMN karena emang awalnya dia BMN, gitu ya. Dan ini bukan hasil BGS BSG ya, karena ini memang sudah ada sejak awal. Gitu. Nah, dia BMN dari awal. Hanya nanti pelaporannya. Nah, ini yang penting kalian catat juga ya. Pelaporannya kalau untuk tanah tadi, tanah yang BMN yang dipakai untuk pelaksanaan BGS BSG tadi, itu awalnya dilaporkan sebagai aset tanah pada akun aset tetap, ya. Jadi aset tetap kan ya. Jadi kalau untuk apa namanya, BMN itu kan tersebar, ada di persediaan, ada di aset tetap, ada di aset tetap lainnya, ya, ada di aset lain-lain, kan gitu ya. Nah, untuk yang ini tadi semula ada di aset tetap, maka dia setelah setelah digunakan gitu ya, setelah dijadikan aset BGS BSG ini, maka dia tidak tepat lagi atau tidak pas lagi kalau dicatat sebagai aset tetap. Mengapa? Kira-kira kenapa demikian? Ada yang bisa menjawab? Mengapa? Mengapa dia tidak tepat lagi dicatat di aset tetap? Begitu aset tersebut menjadi salah satu objek BGS BSG. Kira-kira kenapa? Kalau jangka waktunya sudah habis gimana, Bu? Apakah bisa termasuk? Iya, yang saya tanyakan adalah pada saat aset tersebut katakan bangun guna serah lah ya, bangun guna serah ya. Diserahkannya kan terakhir nih ya kan. Nah, atau sama lah, bangun guna serah, bangun serah guna. Nah, ini kan yang diserahkan adalah jalan tol gitu ya. Nah, yang saya tanyakan tadi adalah hamparan tanah BMN di bawah jalan tol tadi kan gitu ya. Nah, ini pada apa namanya, perjalanannya ini nanti tidak lagi dilaporkan sebagai aset tetap. Saya lepas deh, kayaknya pusing banget saya pakai headset. Jadi tidak pas lagi ini dijadikan sebagai aset apa namanya, tetap gitu ya, dicatat sebagai tanah pada aset tetap. Nah, kira-kira perlakuannya seperti apa dan mengapa demikian? Ada yang mau volunteer menjawab? Oke, saya pancing ya. Kapan suatu barang gitu ya, itu dicatat sebagai aset? Diakui sebagai aset. Ayo diingat-ingat lagi pelajaran akuntansinya. Pas ada pemiliknya Pada mungkin, Bu. diterima, Bu. Karakteristiknya apa aset? Karakter suatu aset sehingga aset tersebut bisa
dikategorikan atau dicatat sebagai aset itu adalah yang pertama ada adalah nilainya, bukan Bu? Ada nilainya. Terdapat economic benefit ya, terdapat economic benefit yang bisa diambil atau dimanfaatkan oleh si entitas yang bersangkutan, kan gitu ya. Jadi ada economic benefit. Terus yang kedua baru yang tadi disampaikan Mbak Atika ya, ada nilai yang bisa diukur gitu ya, yang bisa diukur, yang terukur. Nah, di sini dibilang ada economic benefit gitu ya, yang bisa diambil economic benefit tersebut oleh entitas yang bersangkutan. Nah, berarti di sini gitu ya, ketika si aset tersebut ya, tanah dalam hal ini gitu ya, itu menjadi objek untuk BGS BSG, apakah pemerintah mendapatkan direct gitu ya, economic benefit secara langsung dari aset tersebut? Enggak ya. Siapa dong yang bisa mendapatkan direct economic benefit-nya? Si mitranya, Bu. Mitranya gitu ya. Jadi itulah kenapa gitu ya. Maka si aset tersebut, tanah BUMN tadi menjadi tidak tepat lagi gitu ya. Tidak pas lagi ketika kita catat sebagai aset tetap gitu, sebagai tanah dalam aset tetap. Ya, sehingga kebijakan akuntansi ya sesuai dengan PP 71 tahun 2010 tentang KSAP tentang standar akuntansi pemerintahan itu mengatur bahwa dengan ditetapkannya si aset tersebut menjadi objek gitu ya, objek baik itu KSP, KSPI ya, BGS BSG, maka ini sudah tidak tepat lagi dicatat sebagai aset tetap dan harus direklas. Harus direklas. Yang semula aset tetap direklas menjadi aset lain ya, aset lain-lain yaitu aset mitra ya, aset yang dikerjasamakan dengan mitra seperti itu. Nama akunnya sebentar nama part akunnya saya agak ini ya, tapi bisa kalian search di ini bisa search di bagian akun standar ya. Nah, nama akunnya kurang lebih aset kemitraan ya kalau sekarang ya. Atau bisa kalian cek lah ya. Tapi kurang lebih seperti itu. Jadi nah, di situ ada di aset lainnya, ya aset lainnya atau aset lainnya, dan kemudian di bawah aset lainnya itu kan ada aset tak berwujud ya, di bawah aset lainnya itu ada akun aset tak berwujud yang sudah kalian kenal ya, ada apa namanya property rights ya, ada paten dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang kedua adalah kemitraan dengan pihak ketiga. Nah, aset inilah yang nanti akan menampung, akun inilah yang akan menampung aset-aset yang menjadi objek kemitraan tadi. Gitu ya. Nah, khususnya dalam hal ini adalah yang mekanisme KSP, BGS, BSG, ya, terus kemudian ketupi, ada lagi KSPI, ya, itu semua nanti akan aset tersebut begitu ditetapkan jadi objek pemanfaatan, maka itu akan direklas yang semula dari aset tetap ke aset lainnya, khususnya di akun kemitraan dengan pihak ketiga. Nah, apa namanya, berbeda dengan sewa ya. Kalau sewa itu economic benefit nggak berpindah. Ya, kalau pemanfaatannya melalui mekanisme sewa, economic benefit itu tidak berpindah, tetap ada di pemerintah.
gitu ya, karena karena langsung gitu ya, direct gitu ya. Jadi si pihak swastanya kan yang menyewa kan nggak narik apa-apa gitu ya, dia langsung setor ke pemerintah. Beda gitu ya dengan yang KSP, KSPI, Ketupi, dan BKSBSG gitu ya. Jadi untuk yang aset sewa, BMN yang disewakan, maka ini tidak perlu ada reklasifikasi akuntansinya, reklasifikasi asetnya itu tidak perlu. Oke, sampai sini bisa dipahami atau ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Bu. Silahkan. Apakah kontribusi tahunan tadi kan atas tanah ya, Bu? Atas tanah di pemerintah. Apakah itu tidak masuk ke economic benefit, Bu? Sekian, Bu. Iya, tapi tidak langsung. Economic benefit-nya ada di swasta, gitu ya. Jadi seperti ini, pemerintah nggak bisa gitu ya langsung sewaktu-waktu gitu ya membangun, katakan gitu ya, membangun kantor gitu ya langsung di tanah tersebut, nggak bisa kan gitu. Jadi di sini ada benar dia mendapatkan bagi hasil tadi gitu ya, tapi economic benefit-nya itu tidak secara langsung, dan itu juga terbatas ya, terbatas pada bagi hasil tadi, nggak bisa dia sewaktu-waktu menarik kembali ya, sewaktu-waktu kemudian memanfaatkan aset tersebut untuk pihak lain atau untuk tusi gitu ya, untuk tusinya dia yang di luar jalan tol tadi. Nah, itu nggak bisa. Ya, sehingga ini terbatas. Economic benefit otomatis berpindah pada si pihak mitra. Seperti itu. Baik, Bu. Terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, sebelum lanjut, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak, kita lanjut ya. Nah, itu tadi terkait pencatatannya. Ini tidak ada di slide, tapi tadi tetap saya jelaskan karena saya ingin kalian nanti tidak bingung ya saat praktek di lapangan ya. Kemudian apa yang harus kalian lakukan itu kalian sudah tahu gitu ya apa yang harus kalian lakukan. Nah, kemudian di sini selama jangka waktu pengoperasian, mitra BGS BSG wajib membayar kontribusi tahunan ke pemerintah. Ya, ini yang tadi saya sampaikan. Ya, jadi kontribusi tahunan ini kontribusi yang dibayarkan tiap tahun. Ya, sedangkan kalau yang hasil BGS BSG ini cenderungnya floating ya, tergantung pada hasil saat itu. Ya, bisa diprediksi sejak awal dengan kalian membuat capital budgeting, proyeksi laporan keuangan tadi gitu ya, bisa. Ya. Tapi nanti ada perjanjian gitu ya, misalnya terjadi keuntungan berapa yang harus dibagikan, kemudian ketika katakan terjadi loss dan lain sebagainya. Nah, itu nanti ada ketentuannya lebih lanjut ya. Nah, sehingga ini berbeda, kontribusi tahunan cenderung sifatnya lebih fix gitu ya, sedangkan yang hasil BGS BSG cenderungnya lebih kayak floating gitu. Nah, ini yang membedakan ya. Jadi di sini ada hasil BGS BSG-nya, bisa kalian lihat ya. Nah, untuk yang tentang BGS BSG ya, yang sebelah kiri yang oranye ini ya, BGS BSG yang menjadi objek itu adalah tanah BMN dan hasil BGS BSG berupa bangunan gitu ya. Nah, minimal 10% dari hasil BGS BSG dapat digunakan langsung ya. Di sini yang kata kuncinya adalah langsung ya. Jadi nggak perlu menunggu sampai kerjasama itu selesai. Katakan tadi contohnya 30 tahun, nggak perlu nunggu sampai 30 tahun. Loh, kok gitu, Bu? Kenapa, Bu? Ya, contohnya nih ya, saya berikan contoh misalnya kayak seperti jalan tol. Ya, jalan tol tentu saja biasanya ya pada umumnya di dekat pintu tolnya ya, di dekat pintu tol atau gerbangnya itu ada
kantor ya, kantor yang kecil, misalnya kantor untuk apa ya, polisian, atau kemudian dari dinas PU-nya untuk apa namanya, mengontrol ya, atau untuk pemeliharaan dan lain sebagainya, kemudian ada perhubungan dan lain sebagainya. Nah, itu bisa langsung ya digunakan untuk TUSI, tapi tidak melebihi 10% gitu. Ya, jadi nanti misalnya ada jalan tol, kemudian katakan 100 km. Nah, ada berarti di sini 10% dari nilai jalan 10 ini, ya itu bisa di 100 km tadi itu bisa digunakan untuk apa namanya, TUSI langsung. Contohnya tadi, misalnya ada pos-pos ya, pos-pos yang diperlukan oleh aparat pemerintah untuk mengontrol si aset tersebut ya, atau misalnya diperlukan untuk kelancaran lalu lintasnya dan lain sebagainya. Nah, tapi itu hanya sebesar 10%, tidak boleh lebih dari itu. Nah, kemudian kontribusinya itu tadi ada kontribusi tahunan dan hasil BGS-BSG, dan kemudian di sini ada kontribusi awal. Nah, kontribusi awalnya itu dibayarkan sebelum ditandatanganinya perjanjian. Ya. Sedangkan untuk kontribusi tahunan itu bisa dilakukan bertahap, ya, atau sekaligus di muka. Nah, ini khusus seperti KSP. Nah, kita masuk ke hasilnya ya. Tadi hasilnya adalah kontribusi tahunan dan hasil BGS-BSG. Untuk kontribusi tahunan, ini tadi yang saya bilang kecenderungannya adalah fix, namun demikian tetap memperhitungkan inflasi. Ya, jadi perubahannya itu lebih karena inflasi. Ya. Bu, ngitungnya dari mana? Nah, untuk ngitungnya itu dilakukan dengan mempertimbangkan penyelenggaraan TUSI, ya, nilai wajar, dan kelayakan bisnis mitra. Nah, untuk hasilnya, hasil BGS-BSG, yang paling kanan, gitu ya, itu hasilnya tidak hanya tadi ya kontribusi tahunan, gitu ya, dan kemudian apa namanya hasil dalam bentuk returnnya ya. Tetapi juga hasilnya itu adalah gedung dan bangunannya tadi, gitu ya, yang diserahkan kepada pemerintah. Nah, untuk jangka waktunya itu dimulai sejak penandatangan perjanjian yang ditandatangani dengan pembayaran kontribusi awal. Jangka waktu pengoperasian dimulai sejak BGS-BSG siap dioperasikan atau paling lama 2 tahun setelah perjanjian ditandatangani. Nah, ini kalau kalian lihat ya dalam bentuk grafis ini, di sini ada jangka waktu pelaksanaan ya. Dan kemudian di sini jangka waktu pengoperasian. Ya, yang di dalam singkatan ini adalah guna. Ya, pengoperasian ini adalah guna. Titik penggunaan pengoperasian si aset tadi. Yang kuning ini apa nih, Bu? Yang kuning ini adalah pada umumnya untuk pembangunannya ya. Untuk pembangunannya. Yang tadi yang saya bilang ya, jadi perlu ada asumsi kira-kira berapa tahun pembangunannya. Ya, maka biasanya pada saat pembangunan ini tidak ada pemasukan gitu ya, pada umumnya ya, pada umumnya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Bu, izin tanya Bu, tadi Ya. kan kontribusi tahunan itu sifatnya fix ya Bu. Maksudnya fix di sini tuh berarti kalau misalkan emang dia tiap tahun harus bayar misalnya 1 miliar per tahun gitu Bu untuk kontribusinya, tetapi dengan mempertimbangkan inflasi juga. Nah, buat lagi kondisi COVID kayak gini tuh kira-kira itu juga kontribusinya tetap segitu atau mungkin ada kebijakan lain gitu Bu tentang BSG ini? Ya, nanti kalau
itu bisa disesuaikan, Mbak. Jadi ini kecenderungan, saya bilang tadi kecenderungan, dan kemudian meningkat setiap tahunnya itu memperhatikan tingkat inflasi. Nah, tentu saja itu semua nanti bergantung pada asumsi saat awal perhitungan, Mbak. Ya, jadi kalau kalian bikin proyeksi laporan keuangan kan kalian perlu perlu asumsi ya, gitu. Asumsinya bagaimana, growth-nya berapa, gitu ya, dan lain sebagainya. Growth, inflasi, dan lain sebagainya. Nah, ketika nanti misalnya ada perubahan ya bisa dilakukan revisi ya, lakukan peninjauan gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Ya baik Bu, terima kasih banyak Bu. Oke, sama-sama. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan ya, saya ingin kalian diskusi pada satu kelompok ya. Nanti saya akan bagi kurang lebih kelompoknya ada 9 ya. Nanti kalian mencari case-case ya, case-case yang ada di lapangan ya. Kalau kalian bisa mencari case pemerintah pusat dalam hal ini BMN, that's really good gitu ya. Karena setahu saya memang belum ada gitu ya. Tetapi kalau misalnya dan ini di sini kalian bisa search untuk yang di Pemda, katakan seperti itu ya. Atau yang swasta, yang tadi yang istilahnya sudah saya sampaikan ya, BOT atau BTO ya, build transfer own atau build own transfer. Ya, kalian bisa cari di swasta ya, dan kemudian kalian analisa gitu ya, kira-kira mereka mekanismenya seperti apa ya, sistemnya seperti apa, mekanismenya seperti apa, kemudian returnnya, pembagian hasilnya itu seperti apa ya. Dan kemudian yang terakhir, bandingkan dengan yang ada di pemerintah pusat yang tadi saya sampaikan ya. Kalau masih ada tambahan, informasi tambahan, silahkan kalian buka di PMK 115 gitu ya. Nah, kalian bandingkan dengan yang ada di pemerintah pusat, dalam hal ini BMN, kemudian perbedaannya ada di mana. Ya, persamaan dan perbedaannya ada di mana. Oke. Oke, mungkin itu ya. Jadi saya bagi. Kalau ada pertanyaan enggak? Tidak, Bu, udah jelas. Cukup jelas. Belum, nanti ini ya saya akan tetap standby di sini di main room. Kalau kalian perlu sesuatu silahkan panggil saya ke kamar kalian, ke room kalian gitu ya, atau kalian bisa ke main room ya, langsung ke main room. Oke, mungkin itu ya. Jadi saya akan stop sampai di sini. Materinya saya nanti share ke grup ya, supaya kalian bisa membuka-buka lagi. Oke, silahkan join di room masing-masing ya. Baik Bu. Baik, Bu.